Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di konten obrolan bersama saya. Kali ini kita melanjutkan obrolan dengan orang lain lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengobrol dengan salah satu penerima beasiswa lagi, masih dari beasiswa LPDP, tetapi kali ini dari luar negeri dan merupakan lulusan dari jalur afirmasi disabilitas. Baik, kita kenalan dulu nih dengan orangnya yang bersangkutan. Halo, selamat pagi. Pagi waktu London. Di sini masih jam 10 kurang lebih. Nama saya Sri Melati, biasanya dipanggilnya Email. Saya seorang tunanetra, asal dari Medan. Pekerjaannya guru, saya adalah guru untuk anak-anak dengan disabilitas ganda. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan master di UCL London, programnya Special and Inclusive Education. Jadi gitu. Oke, berarti memang selain Mbaknya lulus dari jalur disabilitas, memang pendidikan yang Mbak tempuh saat ini itu adalah pendidikan untuk disabilitas ya, Mbak? Inclusive education sih, kalau Heeh. saya ambil special and inclusive education. Jadi kan Ya, kalau inclusive education itu untuk semua ya. benar. Jadi tidak hanya terbatas disabilitas, untuk semua. Karena yang butuh inklusif itu bukan cuman orang-orang anak-anak dengan disabilitas, tapi semua anak-anak yang termarginalkan. Jadi luas sih, lebih luas sih kayak gitu. Oke. Nah, Uh-uh. satu hal yang menurut saya menarik dari Hmm? perkenalan Mbak tadi adalah Mbak kan seorang disabilitas tunanetra ya, Iya, dan Mbaknya juga mengambil jalur disabilitas di LPDP. Terus benar. Uh-uh. kuliahnya juga ada yang hubungannya dengan disabilitas, yaitu inklusi. Inklusi itu kan berhubungan, Mm-mm. istilahnya beririsan dengan disabilitas. Nah, Iya. apakah memang Mbak mengambil jurusan tersebut karena pekerjaan Mbak atau memang tertarik untuk melanjutkan di bidang itu atau seperti apa? Hmm. Jadi kalau boleh saya cerita latar belakang sedikit. Jadi saya ini latar belakang pendidikannya itu adalah medis. Jadi saya seorang dokter, hilang penglihatan, kemudian dibantu sama teman-teman di Medan gitu, mereka buat sekolah. eh, Sekolahnya khusus untuk anak-anak disabilitas ganda. Jadi namanya MDVI, sekolah sekolah khusus MDVI, Multiple Disabilities with Visual Impairment, itu dia di Medan. Jadi waktu pertama kali ke sana tuh saya langsung amazed gitu. Gimana caranya? Teman-teman saya itu tunanetra semua ya. Jadi tunanetra mengajar anak-anak MDVI. Itu saya amazed karena gimana caranya ini mengajarin anak-anak ini yang komunikasinya nggak bisa, yang nangis, yang apa gitu. Dari situ tuh saya ya tertarik. Ini pasti ada caranya ini. Pasti ada apalah ada caranya gitu. Gimana caranya supaya anak-anak ini itu bisa lebih baik begitu. Anak-anak ini punya hak untuk menempuh pendidikan. Tapi pendidikan yang seperti apa? Itu sih awalnya seperti itu. Kemudian memang cita-citanya dari dulu itu pengen belajar keluar. Ya, betul. Jadi Cita-cita hampir semua orang ya, Mbak ya? cita-cita semua orang ya. Terus pasti kepikirannya beasiswa gitu kan, cari duit sendiri ke luar negeri. Waduh, dari mana gitu kan beasiswa. Terus dibantu juga sama teman-teman saya, kalau mau beasiswa Mbak, ambil ELTA dulu, mungkin pernah dengar ya yang ELTA Bali buat bahasa Inggris. Saya ELTA dulu. Oh, jadi satu persatu gitu. Jadi ELTA dulu saya, baru dari ELTA
mencobanya ke beasiswa luar negeri, jadi AAS, LPDP, masuknya di LPDP. Terus pastinya ngambilnya jadinya special inclusive, maksudnya kan bisa aja gitu ngambil yang spesialis langsung special education gitu kan ada. Cuman saya berpikir lagi, kenapa nggak lebih luas? Nanggung banget saya di luar belajar jauh-jauh keluar, kalau skopnya tuh terbatas gitu. Jadi saya kepengennya skopnya yang luas lagi. Makanya ngambilnya special and inclusive education gitu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Mbak jurusan itu untuk gelar apa namanya jenjang pendidikan yang sama? Kalau special education ada kan, PLB itu ada di UPI, ada di Jogja, di mana ya? Saya lupa. Ada di Indonesia, tapi di Jawa gitu ya. Kalau yang inclusive education-nya saya rasa enggak ada. Jadi PLB ada, pendidikan luar biasa ada, tapi kalau inklusifnya saya rasa enggak ada sih. Tapi saya bisa aja salah, mungkin di UPI ada ya. Cuman kayaknya waktu saya search kemarin gitu nggak ada. Oke, memang pada saat itu memang tujuannya langsung ke luar negeri aja atau juga melirik-lirik kampus dalam negeri? Kurang sih. Memang berarti memang tujuannya udah luar negeri banget Tujuan, ya. iya. Kenapa Jadi maksudnya? Kenapa memang sih Mbak? udah Kenapa tujuannya ke luar negeri? karena sudah ikut ELTA. Jadi kan kalau awalnya sebelum ke ELTA itu kan saya memang kepengen sekolah lagi, melanjutkan pendidikan, cuman masih di dalam negeri aja gitu. Kemana ya gitu. Terus ditawarin ikut ELTA, mendaftar ke ELTA, saya masuk ELTA. Di situ kan baru terbukalah wawasan. Oh bisa begini ya, oh tunanetra ke Australia itu bisa loh. Oh bisa begini. Jadi oh iya. Jadi kenapa enggak lah? Ya udah, Baik. langsung aja. Mengenai disabilitas yang berkuliah itu sangat menarik juga untuk dibahas, tetapi saya ingin menggali dulu Mbak yang tentang pendidikan inklusif ataupun pendidikan spesial atau di Indonesia sebutnya pendidikan luar biasa ya. Apakah menurut Mbak saat ini situasi pendidikan luar biasa Indonesia itu sudah baik atau cukup atau bagaimana? Saya selalu menganggap kalau masing-masing tempat, masing-masing daerah, masing-masing negara itu punya tahapannya masing-masing, begitu ya. Secara saya belajarnya inklusif, pendidikan inklusif, pastinya pendidikan inklusif itu yang paling baik, yang paling menjamin, yang paling apa ya namanya, memberikan tempat bagi anak-anak dengan segala keadaan, baik dengan disabilitas maupun dengan masalah belajar, bukan gangguan ya, masalah belajar itu ada. Jadi pendidikan inklusif itu yang terbaik, dan pendidikan inklusif itu konsepnya kan semua anak belajar di satu tempat, semua anak belajar di satu tempat, jadi tidak ada segregasi, tidak ada pemisahan. Di Indonesia pemisahan masih terjadi, jadi masih banyak sekolah-sekolah spesial, bahkan sekolah saya sendiri itu spesial untuk anak-anak tunaganda. Jadi kalau ada sekolah tunanetra, sekolah saya lebih spesial lagi, karena menerima hanya anak-anak tunanetra dengan kebutuhan ganda. Jadi menurut saya nggak salah, sama sekali nggak salah, karena masing-masing tempat itu punya apa sih namanya, punya keadaan masing-masing beda-beda gitu, kemampuannya juga beda-beda. Untuk saat sekarang ini Indonesia mampunya seperti itu, dan itu nggak masalah, karena yang setahu saya gitu memang gerakan untuk inklusif itu sudah mulai dari 2 tahun 3 tahun ini ya, yang jelasnya gitu, karena sudah banyak sekolah-sekolah inklusif sekarang, walaupun kebanyakan masih belum fully inklusif gitu, tapi setidaknya gaungnya udah ke situ, jalannya udah ke situ, pelan-pelan insya Allah bisa. Jadi kalau inklusif di Indonesia, honestly sad to say masih apa ya, sampulnya masih sampulnya doang. Tapi saya yakin dalamnya juga masih berbenah, nggak ada yang perubahan besar, karena inklusif kan perubahan besar ya. Perubahan besar sekali jadi gitu, kayaknya nggak mungkin. Jadi pelan-pelan ke situ butuh waktu.
kayak yang setahu saya kayak negara-negara dengan totally inclusive education system gitu, kayak di Finland, kayak di Kanada, itu mereka butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Jadi dapat dipahami Indonesia yang masih baru mengadopsi inklusif, cenderung baru lah ya, masih dalam tahap ini tuh saya masih memahami dan berproses semuanya, jadi ya gitu deh. Oke. Kalau di Mm-mm. sepengetahuan Mbak sendiri di negara-negara yang sudah lebih baik pendidikannya itu memang Mm-mm. sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah untuk kebutuhan khusus atau bagaimana, Mbak? Kalau itu tadi saya di Finland, di Kanada itu udah nggak ada lagi sekolah khusus, itu nggak ada. Jadi semua anak dengan segala keadaan disabilitas, dengan segala keadaan yang berbeda dari teman-temannya, itu semua di satu kelas. Di satu kelas, tidak ada lagi segregasi. Bahkan di Inggris ini masih ada sekolah spesial, itu masih ada. Jadi Inggris pun belum fully inklusif. Memang Masih ada. idealnya itu emang itu kondisi idealnya itu emang inklusif atau memang ya emang pada suatu titik memang sekolah spesial itu diperlukan, Mbak, untuk idealnya menurut eh Mbak? kondisi kondisi idealnya, yang sepemahaman saya, tidak ada lagi sekolah spesial. Mm. Jadi semua anak diajari di satu tempat yang sama. Tapi konsepnya adalah masing-masing anak kan membutuhkan Ya. cara pengajaran yang berbeda, goalnya beda, harapan harapan ke masing-masing anak ini beda-beda. Jadi perlakuan ke tiap anak itu yang spesial. Jadi bukan tempatnya dibedakan, tempatnya disamakan, tapi pengajaran ke anak-anak ini berbeda-beda cara ngajarnya gitu. Jadi Nah, PR banget buat oke. guru gitu. Nah, itu dia yang mau saya bilang, Mbak. Untuk Uh-uh. menciptakan lingkungan yang seperti itu, ini Mm-mm. membutuhkan guru yang luar biasa, yang maksudnya kan Mm-mm. kalau yang sekolah yang sekarang kan di Indonesia terbagi, masih ada yang sekolah umum, sekolah khusus. Nah, di sekolah umum pun Mm-mm. karakter anak kan berbeda-beda. Ada karakter anak yang Betul. apalagi Mm-mm. dengan sudah ditambah karakter, sekarang sudah ditambah lagi dengan ragam disabilitas yang berbeda-beda juga. Pasti seorang guru tersebut apa ya, sangat harus luar biasa lah dalam ini berarti memang betul PR yang sangat besar ya, Kak, ya. PR betul-betul yang Iya, sangat luar biasa besar ya ini. benar. Iya, jadi diharapkan ke depannya gitu, pekerjaan, memilih profesi sebagai seorang guru itu bukan jadi second, third options gitu. Nggak bisa masuk ke FK, nggak bisa masuk ke sipil, nggak bisa baru dia udah deh ke dokter gitu. Ke dokter maksudnya Guru. ke guru gitu. Jadi diharapkan ke depannya itu bukan jadi pilihan yang kesekian gitu. Jadi pilihan utama karena membutuhkan orang-orang yang memang berdedikasi, pinter, serius gitu, mau Tapi belajar menurut Mbak karena sendiri mungkin nggak sih maksudnya guru itu bisa bisa menguasai berbagai hal, menangani berbagai anak yang bermacam-macam itu, Bu? Kan kalau kalau sekarang kan sekolah spesial memang guru-gurunya memang sudah terlatih untuk menghadapi anak-anak kebutuhan khusus. Tapi kalau untuk menghadapi semua menurut menurut eh, Kakak sendiri tuh sesuatu yang mungkin nggak sih terlaksana? Seperti di Finlandia mungkin saya yakin, gimana? iya, saya yakin bisa karena contohnya udah ada kayak di Finland, kayak di Kanada tadi. Tapi itu dia butuh berpuluh-puluh tahun. Kayak di Kanada ya, kayak di Kanada itu mereka mulai memang awalnya memang dari segregasi dulu ya, memulai dari pemisahan dulu. Dan pemisahan di Kanada itu sudah dari awal tahun 50-an. Jadi kita baru merdeka, mereka sudah berpikiran kalau anak-anak dengan kebutuhan berbeda itu harus disamakan sama teman-temannya. Bukan segregasi, maksudnya apa? Integrasi, ya maaf. Integrasi. Diawali dari integrasi dulu ya. Kalau integrasi kan anak masuk ke sekolah umum, tapi tidak ada di assist kebutuhannya. Kebutuhannya tidak ada di adjust, apa sih namanya itu? Disesuaikan dengan kebutuhannya kan enggak. Jadi anak ini yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah. Anak ini itu disebut dengan modulnya tuh modul normalisasi.
anak ini dibuat senormal mungkin gitu. Padahal itu nggak bisa dong tunanetra dikasih buku yang nggak ada braille-nya misalkan gitu. Karena nggak bisa, Oke, baik. nggak bisa ngikutin pelajaran kan. Jadi harus diadaptasikan kan apa kondisi pembelajarannya.